Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffanu yamil zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 126. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi al-hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attahu ila adabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika berdoa Kanjeng Nabi Ibrahim,
Rabbi ja'al hadza baladan, ya Rabb jadikanlah ini negeri ini aminan yang aman, warzuq dan berilah ahlahu penduduknya, ahlinya, minas samarat dari buah-buahan, man amana minhum billah wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan pada hari akhir. Qala dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara, dan bagi orang-orang yang kafir yang ingkar, fa umatti'uhu qalila, maka akan aku beri qalila sedikit, fa umatti'uhu qalila, maka akan aku beri kesenangan, kepuasan, qalila hanya sedikit, tsumma attarruhu, kemudian kami seret, kami paksa orang yang kafir itu ila adzabin nar, kepada azab api neraka, wa bi'sal masir, dan neraka itu wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat. Jadi ini peringatan dari Allah kepada kita, cara berdoa juga, apa yang harus kita doakan. Jangan kita doakan cuma rezeki saja, minta rezeki saja, minta kesuksesan saja, minta dikeluarkan dari kesusahannya saja. Namun kita di sela-sela waktu kita, bahkan tiap hari, bahkan tiap saat, kita mendoakan juga negara kita, masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, dan juga untuk diri kita. Jadi orang jangan egois. Mendoakan orang, mendoakan diri, mendoakan orang tua, mendoakan masyarakat itu nggak butuh biaya, nggak berat, karena cuma yang diangkat hanya tangan kita saja. Apanya yang berat? Kemalasannya, ketidaksadarannya, itu yang membuat berat. Pernahkah kita terlintas, kita mendoakan teman sekamar kita, teman antar kamar kita? Mulai dari sekarang, karena kita sudah tahu ilmunya, sudah menyadari pentingnya akan doa, kita doakan sesama teman kita di asrama. Ya Allah, kok yang berjemaah kok sakmene mah, kok cuma segini aja. Doakan, semoga teman-teman yang lain yang lagi terkena sihirnya setan di waktu sahur, kapan itu? Sebelum subuh disihir sama setan bersama kru-krunya datang membuat hangat sampean, selimutnya yang melorot dinaikkan. Tatkala sampean mau tergugah untuk bangun, didinginkan, udaranya dingin, ojo metu, aduh turu wae. Terutama yang perempuan, yang asrama putri, karena petugasnya masih belum datang, enak-enaknya masa bapak mau bangunin, sarung nanti. Jadi di sini diceritakan tentang Kanjeng Nabi Ibrahim. Tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim telah membersihkan Baitullah, telah membersihkan sekitar Baitullah, karena sebentar lagi akan ada banyak orang melakukan tawaf, melakukan i'tikaf, melakukan ruku dan sujud. Terus kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Rabb jadikan negeri ini negeri yang aman,
Jadikan asrama ini tempat yang aman. Aman dalam apa? Dalam beribadah. Dalam hal apa? Dalam menuntut ilmu. Nyaman, aman. Di Timur Tengah sana nggak aman. Kalau nggak aman pasti nggak nyaman. Sholatnya di gunung-gunung, sholatnya di gua-gua karena ada peperangan. Nggak aman mereka. Mau sholat nggak aman, apalagi nyaman nggak bisa. Makanya tempat yang aman itu kita harus syukuri. Salah satunya ya di Amam. Di Amam ini kita berdoa sama Allah agar asrama ini, Amam ini dijadikan tempat yang aman buat kita beribadah, tidak ada gangguan. Buat kita mengaji tidak ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu berarti setan. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki penduduknya minat thamarati, dari buah-buahan. Kenapa kok buah-buahan yang dicontohkan di sini? Kok enggak daging-dagingan? Kok enggak apa lagi? Rezeki dari apa lagi? Karena buah itu butuh proses untuk menjadi buah. Karena buah itu kalau di dalam kita menuntut ilmu, proses, butuh proses. Setelah sampean menanam dari bibitnya, terus tumbuh jadi pohon, diramut, takut ada werengnya, takut ada kumannya, terus diramut sampai besar. Baru setelah kita meramutnya dengan sabar, dengan telaten, baru pohon itu akan berbunga, kemudian berbuah. Sama seperti ilmu. Ilmu itu bagaikan pohon. Kalau ilmu itu tidak barokah, ilmu itu tidak bermanfaat, sama seperti pohon tidak berbuah. Syaratnya supaya kita bisa menikmati buah, menikmati nikmat yang Allah berikan yang dilambangkan dengan buah, syaratnya kita itu harus berbunga, harus berbahagia. Bahagianya kita tatkala kita selalu ingat kepada Allah. Tenangnya hati kita, amannya hati kita, damainya hati kita tatkala kita selalu ingat kepada Allah. Itulah yang dinamakan kebahagiaan. Tatkala kita sudah tenang, tatkala kita udah bahagia, tentrem, sejahtera, pasti buahnya akan bisa dirasakan, dilihat, dinikmati, tahu kalau itu adalah buah dari ilmu adalah akhlakul karimah. Jangan cuma ngomong akhlakul karimah tapi nggak pernah dipraktekkan. Jangan cuma ngomong aku tahu syarat dan rukunnya ibadah tapi nggak pernah dipraktekkan. Kalau cuma ngomong tok tanpa melakukan hal yang diomongkan, maka itulah orang yang dibenci sama Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Kemurkaannya Allah sangat besar kepada orang yang pandai ngomong tapi nggak pandai mengerjakan. Tabrus namanya. Banyak sekarang ngapal no dalil, ngapal no ayat, ngapal no hadis supaya orang menyangkanya seorang alim. Gak taunya alim. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim mendoakan agar negaranya aman, penduduknya diberi rezeki, diberi akhlak yang mulia. Didoakan sama Kanjeng Nabi Ibrahim, man amana minhum billah wal yaumil akhir, khusus bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak iman, nggak sama-sama iman, nggak bisa nyambung.
Sampean mendoakan orang yang sudah mati, orang yang kafir, nggak bisa nyambung. Yang sama-sama beriman pasti nyambung. Qala dawu Allah wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Sama ya Ibrahim, podo. Walaupun kafir, aku akan kasih kenikmatan, aku akan kasih kebahagiaan, aku akan kasih kepuasan. Namun qalila, sedikit. Maksudnya sedikit di sini di atas dunia ini. Qalil itu dikit, maknanya qalilan itu sedikit. Maknanya sedikit itu adalah kehidupan di atas dunia ini sebentar. Kehidupan di atas dunia ini sebentar. Yaitu toh bagi orang yang kafir, bagi orang yang ingkar, yang kufur nikmat kepada Allah, akan diberi juga kenikmatan, akan diberi juga kepuasan, kesenangan, tapi cukup di atas dunia. Makanya kebanyakan orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel yang kafir itu menukar kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia. Padahal kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tsumma attarruhu, kemudian bagi yang tetap kafir kata Allah, akan aku seret mereka yang kafir itu ila adzabin nar, ke dalam azabnya api neraka. Kalau kekafirannya tetap mereka lakukan. Kalau beriman ya masuk surga. Kalau tetap kafir sampai dia mati ya masuk neraka. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat adalah neraka. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Pokoknya kalau kafir sudah tempatnya di neraka kata Allah ini. Kecuali sebelum meninggal dunia dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insyaallah dia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Wa idz yarfa'u Ibrahimu, dan pembelajaran buat kita juga, ketika yarfa'u Ibrahim, meninggikan siapa Kanjeng Nabiuna Ibrahim, al-qawaida minal bait, dari dasar-dasar minal bait, dari Baitullah. Jadi pondasinya sudah ada. Baitullah itu, Ka'bah itu pondasinya sudah ada, tinggal Kanjeng Nabiuna Ibrahim meninggikannya saja. Bersama siapa Kanjeng Nabiuna Ibrahim meninggikannya? Wa Ismail, bersama Kanjeng Nabiuna Ismail. Sambil meninggikan, sambil membangun Ka'bah itu, sambil membangun Baitullah itu, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus gitu, tanpa putus-putus berdoa. Bukan berdoa di awal toh. Melambangkan apa? Setiap kita beraktivitas, apapun itu, niatkan aktivitas kita, pekerjaan kita, niatkan ibadah kepada Allah. Dan isi ibadah itu, pekerjaan kita itu, kesibukan kita itu selalu berzikir, berdoa kepada Allah. Boleh seperti ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga diijazahkan oleh guru-guru kita dulu, bahwa tatkala kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan apapun, agar rumahnya, tempat yang dibangun itu barokah, disarankan untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, dan berdoa juga Kanjeng Nabiuna Ibrahim, waja'alna, jadikanlah kami muslimaini, orang muslim dua, orang yang berserah diri. Jadi waja'alna ini, ja'alnanya dua, Kanjeng Nabiuna Ibrahim juga Kanjeng Nabiuna Ismail. Jadikanlah kami muslimah ini, orang Islam, orang yang selalu berserah diri laka kepada Engkau ya Rabb. Wa min dzurriyyatina, dan juga kami berdoa jadikan juga dari anak keturunan kami. Nah ini
Sampai kalau berdoa juga seperti itu. Anak cucunya juga didoakan. Kita bisa punya iman, kita bisa masuk Islam, kita bisa diberi kekuatan oleh Allah, bisa beribadah, bisa cerdas, bisa sukses. Itu bisa jadi karena doa-doa dari sesepuh kita dahulu, kakek-kakek kita, orang tua kita, kakek buyut kita, di atas kita. Mereka berdoa, semoga anak cucuku besok jadi orang yang iman, semoga anak cucuku besok jadi orang yang sukses. Padahal mereka tidak tahu terhadap sampean, cuma mereka dzonnya aja, husnudzon, mengharap kepada Allah agar anak cucunya ditetapkan iman dan Islam. Ummatan muslimatan, dan juga umat-umat muslimatan, dan juga berserah diri laka kepada Engkau ya Rabb. Wa arina manasikana, dan berilah kami petunjuk manasikana terhadap aturan-aturan. Manasikana ini manasik, aturan-aturan dalam beribadah. Kalau sampean mau umroh, ada manasik umroh. Kalau sampean mau haji, ada manasik haji, ada aturan-aturannya. Wa tub alaina, dan ampunilah, terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau antat tawwabur rahim, Engkau adalah Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Taubat dan penyayang ini gandeng. Karena apa? Kalau enggak ada Rahman Rahimnya Allah, kita enggak akan diterima tobatnya. Karena apa? Kita tobatnya tobat sambal. Tahu tobat sambal? Waduh, kepedesan. Besok enggak lagi dah. Mules perutku. Tak taunya besok ada sambal lagi. Makan lagi sambal. Itu namanya tobat sambal. Allah juga seperti itu. Tahu kalau sampai itu sering melakukan salah dan dosa, salah dan lupa. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Itulah manusia, tempatnya salah dan lupa. Makanya Allah itu At-Tawwabur Rahim, sayang terus Allah sama kita. Makanya setiap kita minta taubat kepada Allah, Allah selalu memberi taubatnya. Karena Allah itu sayang kepada kita. Kalau kita sudah sayang, apapun, kalau kita sudah cinta, apapun seseorang yang lakukan, walaupun itu jelek, kita pasti akan memaafkan. Karena itu sayang. Sayang itu sifatnya Allah. Kita lakukan karena kita juga diberi oleh Allah pancaran kasih sayang di dalam hati ini. Melihat saudaranya kesusahan, kita juga ikut susah dan berusaha membantunya semampu kita. Nggak boleh memaksakan. Kalau sampai nggak mampu memaksakan, nggak boleh. Tuh Pak, kena bencana alam, apa itu banjir, terus sampai mau bantu apa? Membantu Indomie, Sarimi, beras ini. Tapi saya nggak punya uang Pak, tapi saya mau pinjam. Sanggup untuk bayar? Sanggup, nggak apa-apa, boleh. Kalau kita sanggup untuk membayarnya, tak kala ada gajian, nggak masalah kita berhutang untuk membantu orang lain. Rabbana wab'ats fihim, ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah fihim kepada mereka rasulam minhum, seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatlu, yang membacakan alaihim atas mereka ayatika, ayat-ayatnya Engkau, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab, wal hikmatah, dan kebijaksanaan dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau
Antal aziz, engkau maha mulia, al-hakim, maha bijaksana. Aturannya Allah. Kalau kebaikan pasti untuk kebaikannya sampean. Kalau untuk melarang atas kejelekan juga demi kebaikan kalian. Itu al-hakim, bijaksana Allah itu. Kita harus juga meniru semampu kita untuk berbuat bijaksana. Contohnya dalam berdakwah, dalam mengajak orang, dalam mengajak masyarakat. Bedakan dengan cara kita berdakwah terhadap keluarga kita, kepada anak kita, bedakan. Kalau anak kita pelototin, udah takut. Kalau masyarakat, kita pelototin, kita yang ditakut, ya. Beda. Jadi inilah yang dinamakan bijaksana. Kita berdakwah nggak sama. Kita mengajak istri dengan mengajak masyarakat nggak sama. Kita mengajak anak kita untuk sholat berjamaah nggak sama dengan cara kita mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah. Lapor sopo ngajak aku meden aku nggak takut neraka. Awakmu nggak ngasih mangan aku, ngatur aku. Itu kalau orang lain. Kalau anak kita sendiri nggak seperti itu. Ayo sholat berjamaah, nanti kita makan di KFC, kasih hadiah biar mereka seneng. Ayo sholat berjamaah, kan katanya mau makan bebek sinjai. Akhirnya mereka mau. Kalau masyarakat, ayo Pak A, Pak B, Bu A, Bu B, ayo sholat berjamaah, nanti kita traktir sinjai. Kelasnya sinjai bukan kelasnya apa? McD, KFC yang harganya ratusan itu. Kamu nggak bisa traktir di KFC, di McD aja mau ngatur-ngatur aku. Gak gelem. Beda caranya ngajak kepada orang yang juga pinter. Itu lebih sulit karena bangunkan orang yang sudah bangun. Ayo sholat berjamaah ke masjid, dapat 27 derajat loh. Iya, nanti kalau banyak sak kontainer. Nanti jawab gitu. Sholat itu kalau nggak khusyuk itu nggak bisa diterima, dijawab pintar. Namun kepintarannya, keilmuannya menjadikan hijab bagi hatinya. Hati-hati. Orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah itu orang alim yang nggak pernah mengerjakan kealimannya atau keilmuannya, cuma ngedap terus dong. Sholat, awaknya sendiri nggak sholat. Bersabar, awaknya dewi muring-muringan. Bersatu, awaknya dewi bertengkar, bercerai-berai. Itulah kebijaksanaan. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah mengutus Rasul. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim sudah bisa memprediksi, sudah bisa forecasting, meramal sudah. Aku sekarang ujianku seperti ini, sulitnya setengah mati. Kalau nggak ditolong sama Allah, nggak akan bisa. Apalagi besok, ujiannya seperti apa, pasti akan lebih berat lagi. Sama seperti zaman now. Zamannya kita dulu mainnya main ketepeng, main solo tur, main petak umpet, gitu. Sekarang gadgetnya, HP. Tantangannya tambah berat. Ulama masa depan tantangannya berat, lebih berat dari sekarang. Makanya kita doakan pewaris Kanjeng Nabi di masa yang akan datang harus lebih kuat mentalnya, harus lebih kuat jiwanya, harus lebih cerdas akalnya, lebih kuat akalnya, karena menghadapi zaman yang lebih berat, lebih hebat daripada sekarang. Kita berdoa. Pernahkah terlintas di benak kita mendoakan pemimpin-pemimpin masa lalu, masa depan? Belum tentu kalau itu tidak diberi kekuatan oleh Allah. Tidak tergerak hati ini untuk mendoakan pemimpin-pemimpin
masa depan. Siapa tahu pemimpin masa depan itu dari mindur riyati, dari anak keturunan kita. Kita doakan. Siapa tahu Allah memberi cap bahwa keturunan kita dijadikan seorang pemimpin di masa depan. Syaratnya seorang pemimpin kemarin seperti apa? Harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, itu yang nomor satu. Gimana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus hafal. Jadi setiap jiwa adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya, harusnya. Jadi ini identik dengan surat Al-Jumu'ah. Masih hafal enggak surat Al-Jumu'ah? Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah? Mas Yusuf, surat Al-Jumu'ah masih itu? Enggak apa? Rul? Enggak ada yang hafal? Ustadznya. Surat Al-Jumu'ah kan? Awalnya tuh kan? Oh, kedua. Al-Mufid, ini kufat ini. Surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sama. Huwallazi mana? Huwallazi ba'asa fil ummiyina. Hafalkan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, barokahnya sampai sekarang. Mulai dari negeri sana, negeri yang dulunya tandus, dulunya gersang, oleh Allah disulap menjadi negeri yang luar biasa istimewa. Di sana nggak ada apel, tapi tak kala kita umroh dan haji, di sana kita menyaksikan sendiri berbagai jenis apel dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, ada di sana. Buah-buahan apapun ada di sana, salak ada di sana, timun ada, lalap-lalapan semua ada di sana. Itulah barokahnya doanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau kita tarik ke dalam diri kita sendiri, itulah kekuatan doa untuk membentengi al-qawaid, dasar-dasar dari keimanan kita. Kita butuh doa, kita butuh kekuatan dari Allah, karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah dhaif, adalah mahallul khata wan nisyan. Minta kekuatan sama Allah, ya Allah, kuatkan keimanan saya, tingkatkan keimanan saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Engkau dan menjauhi apa yang dilarang oleh Engkau. Minta. Kalau dasar-dasar keimanan udah bagus, dasar-dasar bangunan keimanan udah bagus, yang dilambangkan di sini adalah dasar-dasar dari Baitullah, udah bagus. Tinggal kita menaikkan bangunan itu. Yarfa, kita naikkan bangunan itu. Dengan cara apa? Berdoa, mengaji, terus mengaplikasikan apa yang kita kaji.
itu yang membuat kita nantinya akan dibuat aman oleh Allah, akan dibuat sentosa oleh Allah hidupnya. Tidak akan kita itu kekurangan satu apapun. Akan diberi rezeki oleh Allah dari arah-arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Tatkala kita ada masalah, akan dikeluarkan oleh Allah dari permasalahan yang kita hadapi. Apa itu? Takwa. Kita minta kepada Allah tambahan keimanan, sehingga keimanan, keyakinan kita oleh Allah disempurnakan, sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Gimana doanya supaya kita mendapatkan keimanan, tambahan keimanan, sehingga kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah? Gimana doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sami, kita dengarkan pengajian, kita dengarkan fatwa-fatwa guru kita, kita dengarkan saran-saran dari teman kita yang membangun, saran-saran yang baik, kritik-kritik yang membangun, kita dengarkan. Alim, agar kita tahu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau kita tahu dasar-dasar keimanan itu seperti apa, ayo kita bareng-bareng untuk menggali pondasi keimanan kita, agar nantinya tatkala bangunan keimanan sudah dibangun, bangunan keimanan sudah dibangun, agar kokoh dasar-dasar pondasi-pondasi keimanan kita. Kalau pondasinya udah kokoh, mau dibangun seperti apapun, bangunan itu akan juga kokoh, gak akan terombang-ambing oleh badai, hujan, angin. Tatkala kena angin reot, gak akan. Tatkala kena hujan ambruk, gak akan, karena udah kokoh. Sama seperti kita, tatkala keimanan kita, dasar-dasar dari keimanan kita sudah kokoh, ujian sebesar apapun kita tetap pegang erat kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, pasti diberi oleh Allah, pasti diberi power, kekuatan itu untuk dicarikan oleh Allah jalan keluar dari permasalahannya, dan dijamin oleh Allah kalau kita bertakwa, dijamin oleh Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya